Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa hamdan katsiran kama amar. Assalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'us rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Walhamdulillah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa al-aliyyul hakim, wa huwa al-azizul hakim, وهو الغفور الشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون اتقوا الله، قد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معاشر المسلمين، jamaah Jum'ah Masjid Ad-Dhiya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Marilah kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat kepada Allah. Kurang lebih 40 hari lagi dan kita saat ini berada di 19 atau 20 Rajab. Akan datangnya Ramadan dan mengingatkan untuk kita mengajak keluarga, sanak saudara yang masih memiliki hutang puasa, hendaklah mengangsur membayarnya. Dan bagi kita yang masih memiliki yang tidak bercakapan, yang tidak berkomunikasi, yang masih ada dendam sesama kaum muslimin, terutama kerabatnya, sambunglah kembali yang terputus sebelum datangnya bulan di mana dia lapar, haus. Maka kata Nabi, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaganya. Dan di saat ini pula lah, ma'asyiral muslimin, kita semua diajak untuk membuka mata dan hati kita akan kejadian gempa yang begitu dahsyat menimpa saudara-saudari kita, hum ikhwanana fi Turkiya wa fi Suria wa fi Palestin. Di saat ingin menyambut datangnya Sya'ban, Ramadan, Syawal, wa min mawasimil hajj, dan musim-musim haji. Di hari Selasa ada kurang lebih 8.000 jiwa yang semoga Allah terima syahadah mereka dan amal-amal mereka. Dan sampai hari ini ada yang mengatakan hingga 15.000 bahkan 20.000 jiwa, dan masih dalam evakuasi berjam-jam
di reruntuhan gedung. Maka di saat ini pula lah kita yang ada di Masjid Abdiya ini untuk tidak lupa mendoakan, merasakan apa yang dirasakan. Dan sulit untuk berkomentar saat ini, terutama kami yang selalu mengendos komunitas, yayasan, lembaga-lembaga amal khair kemanusiaan pun sangat dipersulit. Banyak kecurigaan, audit yang berterusan yang kami rasakan. Dan ini menambah kepedihan di antara kesulitan-kesulitan saudara-saudari kita yang ada di luar sana. Banyak video yang dikirimkan kepada kita yang tak layak rasanya kita tonton. Mungkin mereka pun sebenarnya tidak ingin memvideokan itu, tapi kalaulah sudah begitu, anak masih terlihat oleh ayahnya tapi belum sempat untuk diselamatkan, masih berada di himpitan bebatuan ibu yang sedang hamil, kakak yang lagi memeluk adiknya, satu persatu dikeluarkan, sudah tidak lagi bernyawa. Lalu apa yang harus kita lakukan di negeri ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum datang kabar bahwa negeri padang pasir mulai menghijau. Yang dulunya tandus, panas, bebatuan yang keras, bermunculannya air, dan air pun bergenang, tanah pun subur. Yang dulunya gersang saat ini sudah menghijau. Pemimpin-pemimpin zalim pun bermunculan. Ilmu wal ilmu fi ruzalikum. Ilmu berada pada orang-orang yang hina, sedangkan wal fuhsh fi kubarikum, kata Nabi, amal-amal keji dilakukan oleh orang-orang tua, sedangkan kepemimpinan dipegang oleh anak-anak belia. Penipuan dalam timbangan, kemiskinan yang dibiarkan, kemerosotan moral, aurat yang diumbar dan diperjualbelikan. Ulah-ulah kaum yang dulu dikirim Allah tentaranya hari ini kembali bermunculan. Kaum Nabi Lut, bahkan mereka yang kata Allah dalam Al-Quran, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak meluluh lantahkan suatu negeri, maka kami jadikan para penguasa, umara dan orang-orang kaya yang ada di dalamnya, mereka itu berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah hukum mereka, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kata ulama dalam tafsir bahwa peringatan itu adalah mengingatkan orang-orang yang selama ini
lemah imannya, jauh perhatiannya, maka dengan ini Allah tegur dia, Allah muliakan dia sehingga dia kembali kepada jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata ulama, dan menyikapi kondisi ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Dan inilah tema besar kita, yaitu muraqabah dan muhasabah. Hadirnya kecanggihan alat komunikasi ini membuat hilang dan lupanya seseorang kan mengingat Allah. Maka kata ulama, inilah muraqabatullah, upaya diri untuk senantiasa bahwa dia diawasi oleh Allah, upaya diri agar dia senantiasa menghitung-hitung bahwa waktu yang sempit dan singkat ini tidak ada yang lain kecuali untuk memperbanyak amal, berjuang untuk membela agama, menegakkan agama Allah, sehingga adanya di hari perhitungan atas segala yang diperintah kepadanya, atas segala kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, yang dia evaluasi, yang dia dakwahkan, dan yang dia amalkan. Muhasabah. Inilah saatnya, kata ulama, untuk kita senantiasa istirja', ar-ruju' ila Allah. Nunadika ya Rabb, samihna ya Rabb, irhamna ya Rabb. Itulah sebabnya para ulama merangkai doa, yaitu Allahumma narju rahmatak, narju rahmatak, narju rahmatak, wa nakhsha azabak, wa nakhsha azabak. Begitu kokohnya bangunan, hanya dengan 7 koma dia bisa menjadi rata dengan tanah yang Allah perlihatkan kepada kita hari. Bagaimana kalau Allah jadikan skala Richternya menjadi 12, 15? Disitulah mereka yang dulunya bertungkus lumus membeli apartemen itu, ada yang menyewanya, ada yang kredit, mobil yang dibeli, rumah yang dihiasi. Hari ini hanya tinggal puing-puing. Berpisahlah ayah dengan ibunya, anaknya, istrinya. Itulah gambaran sebenarnya yang Allah sudah gambarkan di surah An-Nazi'at, di surah terutama kata Allah dengan ayat فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Begitu juga di surah Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Jangan engkau sadar ketika sudah
ada keadaan yang nyata itu di hadapan. Yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika itu baru dia sadar. Dan kata Allah, ketika itu tak berguna lagi kesadaran. Wa anna lahu dzikra. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fulan seolah Allah ingin menegur, irji wasari'u bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatul muttaqin. Segeralah engkau menuju ampunan Allah. Yang kedua adalah at-taubah an-nasuh. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, itulah amal yang mulia. Itulah yang Allah inginkan. Katakan Allahu yuraqibuni. Mata yang selalu melihat yang Allah tidak ridha itu dilihat. Katakan, wahai jiwa, sampaikan, ya Allah, ya Rabb, jangan kau biarkan diri ini terus melakukan maksiat. Ya Allah, jangan kau biarkan, ya Allah, hamba ini terus melakukan dosa. Hadirkan penyesalan, an-nadam. Hadirkan al-azm, kuatkan tekad. Alla ya'udu ilaih, kata ulama, agar engkau tak kembali lagi kepada dosa itu. Maka kata Allah, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Segeralah bertaubat semuanya, sebelum datang yang datang, sebelum terjadi apa yang sudah terjadi bi ikhwanana al-muslimin min biqa'il ard, min masyarikil ard, wa min biqa'il alam, min masyarikil ard ila magharibiha. Itu pernah terjadi kepada kaum Nabi Saleh, sehingga kata Allah, fa'akhazathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jasimin. Mereka ini membangkang, jangan kalian bunuh unta ini, kembalilah kalian menyembah Allah, jangan kalian sembah selain Allah. Lalu mereka semuanya melanggarnya. Allah datangkan apa yang mereka tak sangka itu datang. Wa farat tanur, air laut pun naik. Itulah yang disebut tsunami yang terjadi di zaman Nabi Nuh.
Bahkan kata Allah, fa asbahu fi darihim jasimin, terlihatlah mayat-mayat bergelimpangan di rumah mereka. Bahkan kata Allah di surah An-Naml di ayat 88, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidah. Kamu lihat, kamu kira gunung-gunung itu tetap di tempatnya, kokoh. Kata Allah, wahiya tamurru marras sahab, padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Sun'allah alladhi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Kenapa Allah perumpamakan gunung, dan gunung diumpamakan bergerak seperti awan? Dia tidak hanya meletus, mengeluarkan larva dan semuanya, tapi dia adalah, kata Allah, wal jibala autada. Dialah yang dulu termasuk pertama kali ditawarkan amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Bahkan Allah sebut di surah Al-Ghasyiyah, kaifa nusibat wa idzal jibalu kaifa nusibat. Dan berapa banyak ayat Allah menyinggung tentang hukum gunung dalam Al-Quran. Karena itu di antara tanda kekuasaan Allah hingga akhir zaman. Dan ternyata dia adalah berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khitablah rahmak ya Rabb. Wahai jiwa, wahai pemimpin, wahai ayah, wahai umat Islam, khitablah dirimu di hadapan segala yang Allah nampakkan, hingga kekuasaannya yang mendatangkan segala ujian. Itu yang dilakukan Sayyidina Umar ketika gempa di Madinah. Sehingga kata ulama, di tengah bencana itu, wahai umat Islam, khitablah, ya Allah, ampunkan dosa kami, kelalaian kami, maksiat kami. Di saat itu pula lah segala keberkahan dari segala maksiat itu Allah akan nampakkan. Mana mereka yang teguh imannya, mana yang mereka putus asa, mana mereka yang menghina. Hingga hari ini berapa banyak orang-orang yang tak senang dengan negeri itu. Mereka tantang, bahkan sebelum kejadian ini, Turkilah yang termasuk melakukan aksi demo besar melawan seorang politikus yang berjanji akan membakar Quran setiap hari Jumat, yang kononnya orang Swedia. Bahkan ini menjadi pertanda kebaikan bagi pengungsi-pengungsi Suriah yang Allah inginkan. Ujian demi ujian ini yang mengokohkan keimanan mereka. Di saat ada negara dan saudaranya, cucu Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel,
yang hari ini disegani benua Eropa, yang diperhitungkan kekuatannya, yang menampung banyak pengungsi Suriah, maka tidak ada yang lain kecuali kita harus membela dan mendukungnya. Ya umatul Islam, dan di penghujung khutbah ini, jauhilah maksiat, hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah qabla an fatal awan, sebelum datang segala sesuatu yang menjadi ujian dan teguran. Di saat jauhnya umat dari